Nah, saya masuk PowerPoint. Saya akan tunjukkan dulu ke teman-teman ya, transisi itu seperti apa. Jadi ini contohnya nih ya, contoh transisi. Saya minimize dulu ya. Saya ngambil iklan sebetulnya. Ini ngambil iklan dari Facebook ya, IM3. Saya nggak promosi IM3-nya, tetapi bagaimana sebetulnya bisa kita buat animasi ya. Sudah nanti bisa lihat videonya lah itu. Nah, saya akan tunjukkan ini bagaimana animasi ini ya. Jadi animasi ini nanti bisa menjadi satu bisnis sebetulnya. Ya, saudara, dengan gambar-gambar sederhana bisa jadi satu bisnis ya. Oke, saya akan show aja. Ya, ini saya nggak pakai lagu ya. Nah, ya, kira-kira seperti itu tuh animasinya. Ya, jadi animasi kadang-kadang nggak lama, tetapi cukup ini tuh ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu contoh ya, contoh. Ya, ini saya buat sendiri ya. Nah, gambar ini dari mana gitu kan? Ini gambarnya orang saya ngambil dari internet ya. Nah, nanti kita bagaimana bisa membuang ininya ya, si bagian-bagian ininya gitu kan ya. Membuang kalau kita punya ini. Kalau ini kan foto. Sebetulnya kalau bagusnya nggak, kalau foto itu di green ini ya, layar hijau ya. Sudah kalau punya di rumah gitu kan ya, pakai layar hijau itu ngebuangnya lebih mudah ya. Kalau ini kan saya gambar aslinya ya, jadi kalau saya reset ya, coba saya reset ke ininya ya, reset gambar aslinya, saya double klik, nih saya reset. Ada ininya nggak reset ya, color, di artistik. Soalnya udah dibuang si backgroundnya. Nah, ini gambar aslinya kayak gini nih. Ya. Nah, saya menggunakan ini remove background. Ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, saya fokus dulu ke animasinya dulu. Oke, saya akan buka dulu slide yang ini. Nah, ini. Nah, saya jelaskan dulu konsep animasinya ya. Nah, di PowerPoint, saudara, kalau misalnya pakai PowerPoint itu fungsinya buat presentasi, ya. Nah, di dalam presentasi kita bisa buat slide ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Nah, saudara sudah nyoba ya, minggu lalu kita bahas ini, bagaimana kita buat slide 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam slide, ya, nah saudara bisa nambahkan namanya objek. Jadi bisa insert yang seperti kemarin, bisa insert objek nih. Objeknya bisa berupa text box, teks ya. Teks atau bisa berupa picture, bisa berupa shape. Ini kita nyoba ya minggu-minggu lalu ya. Word art, saudara bisa masukkan table, masukkan chart, movie, audio, dan segala macam ya. Smart art dan segala macam. Nah, satu lagi selain daripada objek-objek yang ada ini ya, sudah bisa insert objek ini, sudah bisa masukkan namanya animasi. Ya. Nah, animasi ini nanti ada dua jenis ya. Ada namanya transition, ada namanya animasi objek. Bedanya apa? Nah, kalau transition itu perpindahan dari slide 1 ke slide berikutnya. Ya, misalnya saya punya slide 1 mau diganti slide kedua gitu kan ya, slide kedua gitu kan ya. Slide kedua dan terusnya. Jadi animasi yang ditampilkan ketika slide itu dimunculkan. Jadi ini animasinya terhadap slide. Ya, terhadap slide. Nanti saya tunjukkan. Satu lagi adalah animasi terhadap objek. Ya. Jadi animasi terhadap objek itu objek-objek yang ini kita bisa buat animasi. Ya. Misalnya text box nih, mau kita buat animasinya, picture mau buat kita animasinya, shape juga, word art dan segala macam. Ya. Nah, kita bisa menentukan animasi-animasi itu. Urutannya mana dulu. Jadi kalau saya punya 10 objek, mana yang mau dianimasikan? Satu ya, mana yang dianimasikan? Enggak mesti semuanya. Jadi kita bisa boleh pilih. Kalau saya punya 10 objek, ya, saya hanya animasikan 1-2 gambar boleh kan. Nah, kalau kita sudah memilih animasi objek itu, kita bisa tentukan urutannya yang mana. Mana yang duluan. Ya.
Misalnya objek yang ke-1, objek kedua, urutan boleh. Atau saya mau dari ke-8 dulu urutan ke-1-nya boleh. Bebas ya. Itu pilih. Jadi tergantung nanti skenario-nya. Jadi kita harus nyusun skenario mana yang perlu kita animasikan ya. Nah, setelah itu oke, saya akan masuk ke sini ya. Nah, animasinya. Nanti satu lagi hyperlink. Kalau hyperlink mah mudah lah ya. Sama seperti kalau kita pakai browser, diklik dia loncat ke slide mana atau manggil program apa gitu kan ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Transition sama animation-nya ya. Nah, contoh misalnya transition, ada subtle ya, ada exciting, ada dynamic content ya. Nah, nanti animation ini sudah ada 4 jenis nih animation ini. Ya, ada entrance, ada emphasis, ada exit, ada motion pad. Gitu kan ya. Motion pad. Nah, nanti trigger ini ada 2 lah ya, trigger. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ketika kita membuat presentasi, ya sudah pasti nanti dipilih nih template-nya mau apa nih gitu kan, mau blank, mau pilih ini standar lah ya. Nah, transition-nya ada di bagian sini. Ini subtle ya, jenisnya cukup banyak ya, ada morphing ya. Ini nanti yang membedakan versi sebelumnya ya, kalau versi 2013, 2010 nggak sebanyak ini ya. Ini saya pakai 2019 ya, atau Office 365. Lebih banyak lagi transitionnya ya. Nah, ini ada morphing, ada fade, ada push ya, wave dan segala macam. Nah, ini dikelompokkan ya, jenis-jenisnya subtle, ada exciting, ya. Kemudian dynamic content ya. Nah, ini untuk transition. Kemudian untuk animation, ini ada 4 jenis. Ya, ada entrance. Entrance itu gini, cara objek masuk. Jadi kalau saya punya slide nih, ya misalnya ini slide saya gitu kan ya. Slide gitu, kemudian saya ada objek masuk nih, objeknya masuk. Jadi kalau di dalam sini, nanti saya tunjukkan ya. Ada entrance, bagaimana objek itu masuk, kemudian emphasis itu objeknya udah ada nih. Udah muncul, ya. Udah muncul, cuman dia ada penekanannya. Misalnya di zoom, seperti itu ya, atau dirubah, kalau misalnya kalau teks bisa diubah warnanya, gitu kan ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya, ada entrance ya, banyak. Nanti sudah bisa pilih, ini hanya sebagian yang dimunculkan ya, ini emphasis-nya. Kemudian ada exit. Kalau exit itu objeknya menghilang dari slide. Dari slide hilang, jadi nggak tampak. Ya, berbeda kebalikannya dengan entrance. Entrance itu tadinya di objeknya nggak muncul, di slide-nya nggak ada, dia muncul. Ya, kalau exit tadinya ada di objek, dia menghilang dari objek. Ya. Nah, kalau motion pad itu dia bergerak. Terserah geraknya dia bisa di luar slide, masuk ke dalam slide, keluar lagi bisa. Atau tadinya dia ada di dalam slide, bergerak di dalam slide-nya boleh. Pokoknya tergantung nanti jalurnya. Nah, kita nanti bisa tentukan jalurnya ya, motion pad ini ya. Oke, ada 4 jenis ini. Nanti yang akan kita banyak bahas adalah ini entrance, emphasis, exit ini. Saudara nanti bisa gabungkan ini menjadi animasi yang menarik. Ya, animasi yang menarik. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya langsung demo aja ya. Contoh entrance ini seperti ini ya. Nah, saudara nanti bisa baca ini ya, baca jenisnya. Oke, misalnya ini contoh nih ya. Oke, saya akan langsung demo aja misalnya ya. Nih, saya misalnya punya objek nih. Saya buat objek dulu. Saya buat objek baru aja ya. Bagaimana kita menggunakan animasi ini? Ya, ini kita misalnya membuat animasi ya. Animasi keren. Ya, gitu kan ya. Pembuatnya siapa? Misalnya oleh Teddy ya. Sudah bisa pilih nih, kalau di versi ini ada namanya idea design ya, desain idea. Sudah bisa milih ya, ketika sudah pilih blank ininya muncul ya. Jadi dia template-nya cukup banyak lah, bagus lah ya. Nah,
Oke, itu ya, cukup banyak ya. Sudah bisa pilih nih. Membuatnya kok hilang. Ya, nah, membuat animasi keren ya. Nah, misalnya kita pilih ini. Kok ganti ininya? Ya. Ya, ini ya contoh misalnya ya. Nah, saya punya objek ini ya. Di sini saya punya objek teks ya, ini teks itu kan ya. Saya buat lagi yang baru ya. Saya akan tunjukkan bagaimana bedanya transition ya. Ini contoh misalnya animasi ya. Animasi transition. Supaya saudara tahu bedanya ya. Satu lagi saya mau jelaskan animasi objek. Ya. Ini animasi slide lah ya, transition atau animasi slide. Atau transition. Saya akan berikan satu contoh di sininya, misalnya saya buat aja sebuah smart art ya, insert smart art ya, transition ya. Ini misalnya seperti ini. Saya buat model ini ya, misalnya. Nah, teksnya apa misalnya ya, transition. Nah, transition ini nanti saudara bisa set ininya. Ya, jadi ini adalah animasi terhadap objek slide-nya ya. Oke, saya buat aja dulu seperti ini. Ini saya buat bebas dulu ya. Saya insert lagi, misalnya saya insert lagi, smart art lagi, bebas lah ya. Ini sudah mau insert apa aja. Nah, saya punya ini. Nah, yang dimaksud dengan transition, saya show dulu. Ini tanpa animasi. Saya dari awal ya. Ini tanpa animasi. Saya klik lagi berikutnya. Saya klik berikutnya lagi. Dia tidak ada animasi. Ya. Jadi hanya muncul ini mirip seperti presentasi biasa gitu kan ya. Nah, saudara bisa nambahkan transition. Saya skip dulu ya. Nah, transition ini ada di bagian sini. Contoh ya, saya mau slide ke satu, saya mau buat ini transitionnya. Kita tinggal pilih nih, ya. Yang tadi ada subtle nih, ya, banyak jenisnya. Ada exciting, ada dynamic, ya, gitu. Kita tinggal milih aja. Contoh misalnya. Nah, ketika sudah milih ini, sebetulnya nanti harus berdasarkan skenario, ya. Kalau misalnya saya ingin bentuknya seperti ini nih. Contoh nih, misalnya cover nih, cover ya. Saya pilih cover juga, gitu kan ya. Semua ini saya pakai cover juga. Ya, misalnya ini saya pakai cover, pilih cover ya. Nah, sudah bisa sebelumnya milih gini, nanti bisa apply to all juga bisa gitu kan ya. Ketika milih semua sama. Kalau nggak mau beda-beda satu-satu. Nah, saya tunjukkan yang transition dulu. Start dari awal dulu ya. Fn F5. Nah, itu. Jadi mulai ada animasi, dia masuk. Ya. Ganti lagi slide-nya. Cover gitu kan ya. Sama kayak kita buka buku lah gitu kan. Dia nimpa gitu kan ya. Nah, itu efeknya. Nah, saya mau ganti lagi, bentuknya gini ya. Saya coba lagi misalnya pakai uncover ya. Apply to all misalnya ya, apply to all. Berarti semua sama. Kita lihat bedanya ya. Tuh. Kelihatan bedanya ya. Kalau tadi ditimpah cover itu tetap dia nimpah. Ya. Kalau yang ini ininya bergerak, bergeser gitu kan yang di atasnya. Kalau tadi kan kita masuknya atasnya ya. Ya, slide ke satu masuk, nanti slide kedua masuk, slide ketiga masuk. Kalau uncover itu kebalikannya, ini muncul dulu nih, ya. Keduanya digeser, covernya justru yang bergeser, uncover. Ya, uncover dia yang bergeser, gitu kan ya. Dia bergeser. Kalau tadi kan masuk nih, cover kan kita ini masuk nih, gitu kan ya. Kalau uncover gitu, si yang bagian atasnya itu hilang. Ya.
Nah, itu namanya transition. Nah, saudara nanti bisa lihat macam-macam ya, ada bentuknya misalnya curtain gitu kan ya, efek kayak ini nih, layar bioskop gitu kan ya, layar bioskop seperti itu ya. Nah, transition mudah sekali sebetulnya ya, transition mudah. Nah, saudara bisa buat animasi macam-macam. Nanti animasi ini bisa juga nanti disertai dengan suara ya. Nah, setting-settingnya, nah, saudara bisa macam-macam. Yang baru ini lihat ya, misalnya ada bentuknya morphing, ada bentuknya ini ya, airplane ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita show bentuknya kayak gini ya. Nah, ini bisa diatur. Di transition ini sudah bisa ngatur, bisa lihat previewnya, hasilnya. Kita bisa ubah-ubah jenisnya, ya. Pilih yang sesuai, ya. Jangan sembarang pilih ya. Kalau sekarang nggak apa-apa sudah buat belajar, tetapi pilih misalnya yang punya makna. Contoh misalnya saya ingin transitionnya seolah-olah saya punya kertas memanjang horizontal ke kanan. Ya, jadi dia geser gitu kan, transitionnya geser ke slide kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan ya. Nah, saudara harus pilih. Nah, kira-kira yang cocok mana? Kira-kira cocok yang mana? Dari sini nih, saudara pilih. Kira-kira bisa nebak nggak? Seolah-olah saya punya kertas yang memanjang ke kanan. Jadi kalau saya punya 3 slide ya itu nyambung terus tuh. Jadi dia geser, nanti geser lagi gitu. Kira-kira pakai yang mana nih? Yuk, bolak-balik buka mic-nya. Di sini, kira-kira gimana? Kalau saya punya kertas horizontal yang panjang. Dari sini ada nggak kira-kira? Pakai yang mana? Pakai yang white, Pak. Pakai yang mana? Yang white. Di mana? Di grup mana? Wife ini? Di subtle, ya. Yang ini, coba ya, kita coba ya. Apply to all. Ya, apply. Ini sudah bisa efek optionnya bisa diganti ya, bisa dari kanan ke kiri gitu kan ya. Nanti lihat arahnya ya. Ini dari kanan ya. Kita coba dulu ya. Cocok nggak? Nggak ya? Nggak bergeser ya? Nggak bergeser, nggak cocok ini. Nah, kalau bagaimana kalau saya coba push ya? Kita push ya. Nah, pushnya saya ganti nih, efek optionnya. Saya datangnya dari kanan. Apply to all ya. Oke, kita lihat. Ini saya buatnya agak pelan ya, si animationnya ya, animationnya. Kita lihat dulu. Ini nanti bisa saudara atur durationnya ya. Durationnya berapa lama gitu kan, saya kasih 2 detik aja ya misalnya ini. Boleh diklik, diperbesar gini juga boleh gitu kan ya, 2 detik supaya terlihat ya. Kayak kita show ya. Nih slide ke-1 ya. Terlihat kan animasinya, mungkin cepet ini 2 detik masih kelihatan lah ya. Nah gitu ya, dia bergeser. Nah gitu. Jadi efek ini saya pakai kalau seolah-olah saya punya kertas yang memanjang. Jadi kita gunakan push, geser dia ke 1, nanti geser lagi gitu kan ya. Gitu. Kebayang ya saudara ya. Jadi bergesernya gitu. Jadi seolah-olah saya punya kertas memanjang ke kanan. Kalau saya balik nih ininya, efeknya dari kiri ini. Nah, seolah-olah saya punya kertas memanjang ke kiri. Saya show ya, apply to all dulu. Kita buat animation itunya, durationnya lama ya, misalnya duration. Ya, supaya kelihatan. Nanti saudara bisa tambahkan suara lah ya, misalnya ya. Suara yang bergeser teh apa, kalau nggak ada saudara nanti bisa tambahkan lagi ya. Misalnya saya pakai ini aja dia. Ya, push gitu kan ya. Tep. Nah, ini ya. Nah, dia bergesernya ke arah kanan. Nanti didorong lagi nih. Dorong lagi gitu kan ya. Jadi seolah-olah saya punya kertas
yang ke arah kiri memanjang, gitu. Tuh digeser lagi, gitu kan ya. Nah, kalau kira-kira seperti itu. Jadi saudara harap ketika milih ini, ya efek-efek jangan asal pilih aja. Oh ini bagus, tetapi punya makna. Jadi ada filosofi di balik itu, ya. Nah, saudara misalnya kalau tadi pengen efeknya seperti bioskop, gitu kan, pakainya curtain. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Itu animation. Animation untuk transition, ya. Saya lanjut lagi ya. Nah, saudara nanti bisa nambahkan suara di sini. Kemudian saudara bisa atur. Ada namanya on mouse click. Ya. On mouse click itu kalau kita lakukan transition, ya. Misalnya contoh nih, saya set katakan 3 detik lah ya, 3 detik. Apply to all, 3 detik ya. Nah, kalau on mouse click-nya di checklist, jadi ketika saya show, dia akan otomatis 3 detik atau diklik. Begitu saya klik apapun, dia akan jalan animasinya. Kadang-kadang kita membutuhkan seperti ini, ya. Dia jalan lagi, atau saya nggak klik apa-apa, dia setelah 3 detik dia jalan sendiri. 1, 2, 3 nanti dia jalan sendiri, otomatis gitu. Ya, oke kita lihat dulu. Ini animasinya dia 3 detik, 3 detik, 3 detik ya. Sudah lihatnya ini 3 detik, 3 detik, 3 detik. Ya, nah kita pakai yang ini nih, ya. Oh sorry, yang ini di after ini. Saya misalnya kasih 3 detik, 3 detik ya. 3 detik, apply to all. Ini 3 detik juga, 3 detik, 3 detik, 3 detik ya. Oke, durationnya ini saya buang dulu. Duration mah buat lama munculinnya ininya. Suara ini ya. Durationnya. Ini kita lihat yang after. Saya buat 0 dulu ya. Ini buat biar aja. Ini digunakan untuk advance slide-nya. Jadi kita bisa menampilkan si slide-nya itu, berapa detik? 3 detik ya, 3 detik. Kalau on mouse click-nya dibuang, itu akan jalan otomatis. Jadi kita ngeklik apapun dia tidak akan loncat, ya. Contoh ya. 3 detik ya ini ya. 1, 2, 3 ya. Ya. 1, 2, 3, saya tidak melakukan apa-apa, dia jalan sendiri. Jadi itu animasinya otomatis. Nah, saudara ngaturnya di sini. Tapi kalau ingin dilakukan secara manual juga bisa dua-duanya. Jadi kalau gini dua-duanya. Tapi kalau ini kita buang, ini manual. Ya, begitu diklik dia loncat. Klik loncat, gitu kan ya. Ke slide berikutnya ya. Tapi kalau yang ini, nah ini buat apa? Nih kadang-kadang nanti kita perlu membuat animasi gitu kan ya, buat video gitu kan ya. Oh ini muncul berapa detik gitu kan ya. Misalnya kita mau bikin karaoke gitu ya. Ada lagu di depannya, kemudian ada teksnya. Kalau kita buat beberapa slide nih, kita bisa atur nih. Oh misalnya slide ke-1 butuh 1,5 detik, ini butuh 2 detik, 3 detik, berapa detik gitu kan, tergantung nanti baitnya. Atau nanti kita bisa misalnya buat game juga bisa gitu kan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bikin game ya minggu depan lah. Oke. Ini animasi ini sudah bisa setting di sini. Ya, bisa setting di sini. Oke. Ini mengenai transition. Transition simple sekali sebetulnya ya. Sudah tinggal milih ya. Milih di sini. Nah, efeknya mau apa? Nanti arahnya dan segala macam sudah bisa atur-atur. Oke, pertanyaannya saya gini. Saya ingin ada animasi slide seolah-olah saya punya kertas memanjang ke bawah. Memanjang ke bawah. Kira-kira jenis animasinya apa? Soalnya saya punya kertas ke bawah, nanti naik kertasnya, terus naik lagi, didorong lagi ke atas gitu. Pakai apa nih? Oke. Push dulu. Pakai apa?
Suaranya mesti Push. pakai push. Pushnya oke. Dari arah mana nih pushnya? Ke atas, Pak. Nah, pilih nih yang mana nih pushnya kira-kira? From bottom. From bottom, oke ya, from bottom. Kita coba apply ini ya. Kita lihat ya. Tuh ya. Nah, dia dorong-dorong seperti ini. Seperti itu ya. Oke, bagus. Udah mulai ngerti ya. Udah ngerti ya. Nah, saya akan lanjut lagi sekarang ke animasi yang kedua, objek. Ya, animasi objek. Contoh ya, contoh. Saya misalnya buat lagi lah ya, saya buat baru. Saya akan membuat sebuah ini blank aja. Ya, ini saya buat layoutnya, saya buat pilih blank ya. Saya misalnya buat ini insert sebuah tulisan ini ya. Sudah perhatikan ininya, misalnya saya buat teks ya. Buat image, buat shape maksud saya, shape saya tambahin edit text ya, saya tambahkan misalnya ini tulisan ada hope. Hope-nya saya perbesar. Supaya sudah punya bayangan ya, ini hope, ini ya, oke, hope. Oke. Saya fontnya ganti ya misalnya nih. Nah, ini ya. Maaf. Nah, boldnya ini saya udah jadi nih. Nah, sudah bisa atur nih warnanya, terserah lah ya. Sudah misalnya saya mau pilih warna-warna neon ya. Neon itu nanti kelihatan, nanti misalnya bisa berpendar ini ya. Berpendar, format ya. Efek neon ya, neon. Ya, ini sudah bisa pilih ininya, terus nanti diatur lah. Ini mah bebas lah ya, ini bebas. Nah, sini ada ini nih, animation tuh di sini nih, more ininya, gradient, ada tekstur. Nah, efeknya sudah bisa atur nih ya, efek itu glow nih, efek neon ya. Nah, gitu ya. Yang neonnya adalah kotaknya ini ya, atau kita mau hurufnya juga bisa ya. Oke, saya punya ini aja dulu ya, satu ya. Saya misalnya copy lagi nih, saya copy, saya buat paste. Nah, saya kedua ya, saya akan membuat tulisan hope, harapan. Dalam hidup itu harus ada harapan ya, yang memberikan semangat pada kita ya. Spirit. Nah, setelah dapat spirit, kita harus bertindak. Jangan biarkan spirit itu melempem lagi, ya. Oke, hope. Nah, sudah bisa atur ya ini ya. Ini kira-kira simpelnya gini ya. Nah, saya akan buat animasi objek, ya. Jadi kalau saya tampilkan, ya, ini dia sudah ada ininya, transitionnya saya buang dulu ya, jadi kelihatan itu seperti ada animasi, tapi sebetulnya animasinya animasi transition ya. Oke, saya buang dulu transitionnya ya, supaya nanti nggak kelihatan animasinya. Jadi kalau saya tampilkan nih, ya, dia nggak muncul apa-apa. Oh, ini atur 3 detiknya saya buang dulu ya, supaya saya nggak pakai klik-klik aja. Dia nggak muncul apa-apa, jadi muncul aja begitu aja. Tapi saya ingin atur nih urutan munculnya, H dulu, O dulu, P dulu, E dulu ya. Jadi saya punya skenario misalnya ya, saya punya skenario misalnya munculkan H, O, P, E. Oke, nah kita bermain sekarang animasi. Ada di bagian sini nih, tadi transition, nah kita ada bagian di animation ya. Di bagian animationnya ini. Nah, kita bisa milih animationnya, ada jenisnya entrance, ya. Nah, karena kita ingin masuk si objeknya ya ke dalam slide, kita gunakan entrance. Bebas ya pilihnya ya. Misalnya kita mau pilih bentuknya
Zoom juga boleh. Kalau nggak sudah bisa pakai nih. Kalau pengen lebih banyak lagi, nih pilihannya. Ada basic, ya. Ada subtle nih kayak tadi, kayak di transition ya. Ada bentuknya moderate, ya. Ada bentuknya exciting. Nah, sudah ini ketika milih ya, sekarang ini mungkin boleh sembarang aja. Tetapi nanti ketika milih itu ada artinya, gitu kan ya. Jadi nggak sembarangan. Kapan kita harus pilih subtle, kapan kita pilih moderate, tergantung dari animasi yang nanti kita akan buat. Ya, contoh, misalnya saya akan membuat yang sederhana aja, misalnya yang basic lah ya. Saya misalnya gunakan ini, ada yang isi itu, yang ini pakai fly aja ya, supaya nanti saya jelaskan ininya. Nah, saya mau fly-nya, ini saya boleh pilih fly ya, fly in ya. Jadi artinya terbang, dia masuk ke dalam slide ini ya. Nah, sudah bisa ngatur effect option di sini. Saya pakai pilih fly ya. Nah, saya ingin dari kanan. Semua masuknya dari kanan. Sudah tinggal atur nih from right. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, saya pakai fly in lagi, saya ingin dari kanan juga. Salah, ini dari atasnya dari sini, dari kanan, from right. Nah, kalau ingin sama semua, ya sudah bisa nanti di copy sebetulnya atau dibikinnya grup. Ya, kalau nggak satu-satu lah ya, satu-satu aja dulu. From right. Efek lagi, fly in lagi, ini from right. Nah, jadi kalau kita animasi seperti ini. Belum muncul ya, slide-nya masih kosong karena kan saya punya 4 objek tadi ya. Jadi kalau begitu dia klik, muncul H, saya klik lagi, muncul O, saya klik lagi, muncul P, saya klik lagi. Nah, gitu. Sederhana sekali sebetulnya. Ya. Saya membuat animasi ini sederhana, masuk satu urutannya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau animasinya saya ingin misalnya H dengan P-nya bersamaan, O dan E-nya bersamaan, ya. Nah, untuk ngatur-ngatur lebih advance lagi, ya, ada namanya advance animation. Sudah pilih yang ini nih, ya. Nah, lebih baik dimunculkan ini animation pen-nya di bagian kanan. Nah, ini. Ya, di bagian kanan ini. Jadi kita bisa melihat di bagian kanan ini sudah bisa geser-geser ya, kalau kurang besar gitu kan ya. Sudah akan melihat nih, ini urutannya. Urutan ke-1 adalah huruf H tadi, O, P, E ya, ini urutannya. Nah, sudah ada simbol ini, ada ini masing-masing ada simbolnya. Ini 1, 2, 3, 4 itu adalah urutan. Ini ada gambar mouse. Ya, ini adalah simbol on click. Simbol on click. Ya, apa itu on click nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada warna hijau. Ya, hijau itu adalah animasi entrance. Karena kan ada 4 jenis animasi tadi ya, 4 jenis animasi. Entrance itu masuk ke dalam objek. Ya, nanti akan berbeda-beda. Exit nanti warnanya beda, exit warna merah misalnya ya. Terus nanti motion pad nanti seperti bintangnya terbang gitu kan ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini adalah objek-objeknya. Ya, ada objek 3, 6, 7, 8. Ini nggak berurutan objeknya, tergantung nanti dia buatnya. Sudah nggak usah perhatikan ininya objeknya. Lihat boleh ini namanya ya, kan ada isinya ya, teksnya kelihatan. Nah, ini animasinya kira-kira berapa detik ya. Nah, sudah bisa geser misalnya kalau ininya mau agak lambat gitu ya. Ya. Nah, ini bisa nanti digeser. Nah, ini berarti dia seperti ini ya. Dia animasinya kira-kira 5 detik lah ya misalnya. Nah, ini bisa digeser-geser gini ya. Nah, ini juga misalnya mau berapa detik gitu kan ya, 2,7 detik misalnya ya. Ini 2,1 detik misalnya. Yang ini mau berapa detik gitu kan ya. Jadi kalau kita show, kita lihat ya.
jadi lambat tuh. Kalau tadi kan cepet gitu kan ya. Nah, saya klik lagi ini kira-kira masuknya 2,7 detik gitu kan ya. Nah ini tadi 2,1 saya ya. Nah ini cepet kan gitu. Nah saudara bisa ngatur dari sininya ya. Tetapi saya nggak begitu suka dengan ini. Tapi bolehlah ini ya, seperti ini ya. Boleh. Saudara ada cara yang lain masuk ke dialognya karena lebih persis. Kalau ini kan geser-geser kadang-kadang sulit ininya ya. Ngatur-ngaturnya ya, boleh kayak gini juga gitu. Ini berarti untuk masuknya butuh 7,8 detik gitu kan ya. Nah kalau saya gesernya gini nih ya, ke kanan nih, jangan yang ini deh, jangan yang ini, yang ini nih ya, saya gesernya ke sini ya. Berbeda ini kan 2, ininya ya. Nah artinya kalau seperti ini dia ada delay, dia berhenti dulu, dia ini animasi ya. Oke, kita coba lihat ya, saya show. Ini masuk ya, kira-kira 5 detikan tadi, 5, berapa itu. Saya klik lagi ya. Tuh ketika diklik dia nggak masuk dulu, delay dulu beberapa detik baru masuk. Jadi kita bisa buat seperti itu. Jadi ketika animasi, dia animasinya ada delay ya. Jadi kalau yang bentuk seperti ini dia delay. Kalau yang ini enggak, langsung animasinya. Jadi bisa membedakan saudara ya. Kalau yang ada delay segini. Ya, kalau ini berarti dia animasinya 2,5 detik tetapi nggak ada delay. Delay itu gini. Animasinya ditahan dulu. Animasinya ditahan baru dia gerak. Nah, ini kita bisa ngatur-ngatur di sini. Ya, paling enak sebetulnya ngaturnya gini, saudara tinggal klik kanan, ada effect option. Ya, nah nanti kita bermain di sini, ada dialognya. Fly ini ada efeknya, ya. Termasuk tadi efek di sini, effect option. Saudara bisa ngatur di sini. Arahnya mau dari mana nih, directionnya, gitu kan ya. Nah, kemudian startnya mau smooth. Ya, jadi smooth tuh dia pelan dulu, menyepetin gitu kan ya. Tapi kalau ini langsung, jadi gerakannya akan sama. Kalau bentuknya ini 0, ya. Kalau smooth ending itu ketika bagian terakhirnya dia akan melambat, ya, melambat beberapa detik di berapa detik di belakang ya. Gitu. Nah, kadang-kadang kita butuh gerakan di kayak mobil tuh. Kalau mobil ketika jalan gitu kan, dia bisa start smooth tuh, ya. Nggak mungkin dia langsung kecepatan saya ingin langsung 60 km per jam, langsung 60 km per jam, enggak. Tapi dia smooth dulu. Dari 0 sampai ke 60 dia baru konstan gitu kan. Nah ketika berhenti juga sama, dia ada smooth endingnya. Nggak mungkin dari 60 km langsung jadi 0 gitu kan ya, 0. Nggak, dia nanti smooth melanin gitu. Nah ini kita atur nih animasinya, itu smooth ya. Smoothnya. Kemudian kalau efek bounce itu kayak mental, ya. Kadang-kadang kalau kita coba ya animasinya ini ya. Jadi kalau kita cek nih misalnya, nah itu ada mentalnya gitu ya. Nah sebaiknya mentalnya nanti kita perlu atur dengan kecepatannya gitu kan ya. Nah kecepatannya kalau cepet, mentalnya dibikin cepet juga. Kita cek ya, coba. Saya play nih. Nah itu mental ya. Ini nggak ada mentalnya ya. Kalau ada mental berhenti ya udah. Jadi kalau yang bounce tadi ketika udah nyampe dia teng gitu kan ya, kayak mental gitu kan ya. Nah kadang-kadang efek-efek itu dibutuhkan. Timing ini ya, optionnya. Sudah bisa tambahkan suara ini ya. Kemudian after effect-nya ya, pengen dirubah warnanya ya. Atau setelah animasi ingin dihilangkan juga bisa hide ininya. Ya. Nah, kadang-kadang kita butuh ini misalnya ya, hide on next mount click gitu kan ya. Jadi ketika kita kalau seperti ini ya. Nah, setelah muncul ya. Nanti begitu ada yang berikutnya, tuh dia hilang. Tuh.
Ya, yang ini enggak. Nah, itu bisa kita atur juga ya. Nah, itu kita bisa atur dari situnya. Saudara nanti mesti nyoba-nyoba ini ya. Saya nggak usah pakai ini, height-nya udah biar aja. Don't dim ya. Oke. Nah, animation text-nya bisa atur nih. Bisa kalau nanti kita punya teks ya, punya kalimat nih, punya kata, bisa per kata satu juga bisa ya. Oke, ini tes dulu. Nah, sekarang saya masuk ke timing dulu ya. Saya jelasin timing. Ini ada startnya nih. Startnya on click. Kalau on click itu dia akan animasi. Kalau kita ngeklik mouse atau keyboard, animasinya baru jalan. Nah, bagaimana kalau kita ingin otomatis? Otomatis sudah bisa pakai previous. Ya. Atau pakai after. Bedanya apa? Kalau with previous, ya, with previous itu dia akan animasinya barengan dengan yang sebelumnya. Nah, karena yang di pertama ini nggak ada sebelumnya, jadi saudara nggak bisa melihat. Ya. Nah, kalau yang pertama mah ya udah pilihnya saudara pakai on click atau pakai after, nggak ada pengaruhnya. Ya, nggak ada pengaruhnya karena dia misalnya saya pakai after nih ya. Oke, saya oke nih. Yang kedua saya akan buat nih ya. Saya akan buat pakai with previous ya. Jadi H sama O ini bareng ya. Nanti P sama E nih. Pakai after ya, pakai after. Ini pakai with. Tuh, saudara bisa lihat ya, di garisnya. Oke, kita lihat ya. Jadi H sama O nanti bersamaan animasinya. Tuh, bersamaan ya. P baru E. Oke, ini saya set dulu deh waktunya ya, supaya nanti bareng-bareng semua deh. Timingnya saya pakai ininya, durationnya saya pakai fast semua aja. Jangan fast deh, pakai medium supaya nanti sudah kelihatan. Ini medium, ini saya ganti ini pakai medium semua ya. Ini saya langsung nih settingnya beberapa. Timingnya saya pakai medium semua. Supaya karena ini pakai zoom sebenarnya supaya bisa lihat ya. Nah gitu ya. Nah, saya ingin lihat dulu misalnya ini aturannya gitu. Nah, saya tadi ada pertanyaan bagaimana kalau saya ingin P sama O, H sama P bersamaan, O sama E bersamaan ya. Nah, caranya gini. Ini saya bisa buang dulu ya, misalnya saya buang dulu. Ini saya buang kalau ingin buat baru. Nah, saya bisa gini nih buangnya. Klik sama ini ya, P. Dia ingin fly in-nya misalnya dari atas ke bawah. Ya. Fly in saya dari atas ke bawah. Top from top ya. Nah, itu bersamaan. Ya. Nah, sekarang O sama E. Fly juga sama, tetapi dari bawah ya. Nah, saudara bisa melihat ini pakai mouse click ya. Nah, kalau kita lihat nih yang ini dia pakai with previous nih yang kedua, artinya si P ini bersamaan dengan H. Kemudian yang E dia bersamaan dengan atasnya dengan O ya. Jadi kalau kita buat animasi seperti ini. Nah, itu jalan gitu ya. Dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin semuanya bersamaan, tapi tetap ini H dengan P dari atas ke bawah, ini ke bawah dari bawah ke atas ya. Nah, ininya kita tinggal ganti, ini pakai with previous lagi. Ya. With previous. Nah, artinya ini barengan semua. Kita tes ya. Nah, barengan semua. Tuh, barengan ya. Barengan ya jadinya. Jadi di animasinya barengan.
Nah, ini kalau kita gunakan animation pen-nya ini bisa terlihat urutannya. Nah, sekarang saya mau buat animasi ini tadi kita udah masuk ya. Nah, sekarang saya mau pakai MPSys. Semuanya pakai MPSys. Boleh misalnya saya blok ya. Saya add animation lagi. Sekarang saya pakai MPSys. MPSys saya misalnya mau dia bergerak pakai ini aja ya supaya milihnya lebih enak. Ini warnanya kuning ya atau coklat gini ya. Nah, saya misalnya mau dia bentuknya contrast color, color pulse, shimmer ya. Nah gitu, oke. Itu ya, dua animasi ini barengan semua ya. Oke, kita tes lagi. H dan O masuk, O, P itu barengan. Saya klik lagi ya. Ini karena saya pakai on click nih. Gitu ya. Nah, ini semua bersamaan. Ya, ini semua bersamaan. Sekarang saya ingin misalnya satu persatu. Ya. Nah, sekarang H-nya hilang, O-nya hilang, P-nya hilang, E-nya juga hilang. Ya udah, boleh kita bisa bikin satu-satu gini atau blok seluruhan juga boleh ya. Pakai add animations, misalnya saya pakai exit nih. Exitnya misalnya yang isi. Whip, float, special ini. Nah, sudah bisa milih ya ininya. Pick out gitu kan, pakai wave juga boleh. Ini macam-macam nih pilihannya ya. Oke, misalnya saya pakai ini, pakai pick out ya. Nah, ini kelihatan tuh simbolnya. Ini entrance, ini MPSys, ini exit. Nah, kalau saya ingin ini kan barengan semua. Nah, kalau ingin satu persatu gimana? Nah, ininya saya ganti. Ini pakai after, ini pakai after, ini pakai after ya. Saya klik kanan ya, after nih. Tuh, jadi nanti dia berurutan. 1, 2, 3, 4. Jadi saya buka 3 animasi ya. Nah, ini bersamaan, ini bersamaan. Nah, ini yang ini dia satu persatu. Ya. Oke, kita buat, kita cek ya. Barengan itu ya, tuh barengan ya semua ya, tuh seperti itu ya, dia hilang satu persatu. Nah, ini nanti kita bisa atur ya, ini urutannya ya. Oh, ini saya ada yang kebalik nih, ini H O P E dulu, ini harusnya yang ini O dulu deh ya, ini O nya. Nah, ini bisa kita atur nih, O-nya geser ya, baru ini urutannya. Nah, O-nya begini ya, supaya H, O, P, E urutannya ya, animasinya. Jadi ini hilang, ini hilang, ini hilang, H-nya hilang, O-nya hilang, P-nya hilang ini. Ini juga animasinya juga sama. Kalau ini kan barengan semua ya, H, O semua. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Sekarang sebelum saya lanjut lagi, saudara nyoba dulu ya, saya akan buat skenario dulu. Oke, bingung nggak sampai sini? Cukup jelas nggak? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Saya akan buat skenario ya. Silakan saudara buat tulisan tadi, hope tadi 1, 2, 3, 4 huruf tadi ya. Boleh pakai angka aja, tapi terpisah-pisah ya, jangan satu kata, terpisah-pisah. Saudara pakai buat ini insert picture aja, insert picture, nanti tambahkan huruf H, O, P, E nya ya. Oke, saya akan membuat membuat skenario nya ya. Oke, saya akan share, silakan saudara nyoba di komputer saudara, nanti demokan ya. H, O, P, E ini bebaslah tulisannya, nggak mesti persis ini. Nah, saya akan buat skenario-nya. Saya akan munculkan di sini di bagian view. Saudara buat dulu ininya. View-nya saya pakai yang ini, ada notes-nya ya.
saya akan membuat skenarionya. Saudara nanti kombinasikan ya, kombinasikan with previous, after previous, yang mana skenario, ya skenario animasinya. Nah, sekarang niru aja dulu, nanti saudara bisa buat masing-masing ya. Ini skenario animasinya. O, H, dan P muncul bersamaan. Ini gunakan animasinya, misalnya fly from bottom. Oke. Kemudian yang keduanya, saudara bisa sambil lihat ya, sambil nyoba di komputer saudara ya. O dan E. From top. Muncul ya, muncul berarti pakai entrance ya. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti semua bersamaan ya, animasi ini dalam satu animasi. Nah, nanti yang motion pad juga sama seperti itu ya. Saudara nanti bisa macam bentuknya ya. Saya akan munculkan dulu node-nya ya. Nah, node-nya tetap supaya enak. Muncul atau entrance ya, entrance. Boleh saudara ini speednya ya, kalau nanti ditanya speednya misalnya pakai fast. Kalau nggak diminta berarti bebas gitu kan ya, speednya fast misalnya ya. Twitter.
yang ketiga misalnya exit ya. Saya coba exit. Ini yang Twitter pakai shimmer aja supaya sama dengan ini. Pick out. Nah, kalau yang nomor 4 ini urutannya H dulu, nanti disusul ya, kemudian E, kemudian O dan P. Berarti ini O dan P-nya bersamaan ya, O dan P ini bersamaan. E nanti ini menyusul. Nah, yang nomor 5 ini munculkan nama Anda NRP. Berarti nanti bikin satu objek aja, nama, terus dalam kurung NRP ya. Nama Anda, kemudian nanti dalam kurung nanti NRP-nya gitu kan ya. NRP ini dalam satu text box ya. Nah, dalam satu text box ini munculkan per huruf ya, per huruf. Nah, jenis animasinya
Nanti kita pilih pakai sambil saya pilih yang bagus ya. Oke, saya pakai rise up aja. Ya. Berhuruf gunakan animasi rise up. Ya. Oke, cukup ini ya. Saya akan share ininya, skenarionya di chat saudara ya. Latihan ini ya. Ini melatih, saya tulis di chat dulu. Oke, silakan buat ya. Saya beri waktu kira-kira 5 menit, 10 menit. Jadi objeknya tadi adalah hope tadi, 4 objek ini. Kemudian nanti ada nama ya. Oke, saya akan masukkan nama di bagian bawah. Satu insert text box aja. Sudah mau pakai word art boleh, text box biasa juga boleh, gitu ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Pak, mau nanya. Boleh. Untuk backgroundnya putih aja nggak apa-apa kan ya Pak? Bebas. Oke. Ya, saya pilih hitam ini karena warnanya misalnya ini glow gini ya. Ini saudara bisa ubah-ubah juga warna. Bebas, ini warna nggak pengaruh dulu. Karena kita fokus sekarang ke animasinya dulu ya. Saya ingin teman-teman nanti bisa ngatur animasi urutannya. Mana yang harus bersamaan, mana yang harus after. Ya, tadi after atau setelah animasi sebelumnya gitu kan ya. Mana yang perlu on click, mana yang otomatis gitu kan ya. Nah, sudah kalau yang on click berarti harus diklik, tapi kalau otomatis boleh pilihannya dua, after atau with previous. Ya. Kalau with previous berarti dia bersamaan dengan animasi sebelumnya. Kalau yang after berarti dia akan dijalankan setelah animasi sebelumnya selesai. Ya, jadi after. Lu boleh pilih bebas ya. Sudah jadi, Pak. Sudah jadi ya, oke. Boleh, bentar ya, hanya saya tunjukin dulu sebentar. Saya buat dulu satu aja. Sebelum exit, mana exit itu, oke. Saya buat pakai after. Urutannya HO dulu, ini baru O. Oke, O, P dan E bersamaan. Ini berarti harus pakai with previous. Oke, saya stop share dulu ya. Siapa yang mau present? Saya, Pak, boleh. Boleh. Oh, ntar aku kasih dulu ininya dulu ya. Udah Pak, udah kasih. Oh, udah dikasih. Oke, thank you. Yuk, silakan. Ada yang mau coba? Oke. Sudah ya, Pak. Ya, silakan. Bisa kelihatan nggak, Pak? Sudah terlihat. Oke. Ya. Di show aja. Langsung preview dari animation sini aja, Pak. Boleh. Atau gimana? Boleh, dari yang di situ juga boleh. Dari situ. Oke. Oke. Dah, bagus. Ya. Oke. Ini animasinya sudah pakai after ya, nggak ada yang on click ya. Iya. Ya, oke. Itu ada yang bersamaan ya. Tadi HOPE-nya itu harusnya berurut bersamaan nggak? Kamu urutan nggak? Ini kan ada, oh ini satu persatu shimmernya. Oh ya udah betul, satu persatu ya. Ya udah betul. Yuk, silakan, ada yang mencoba lagi. Saya Pak. Boleh, silakan. Maaf. Yuk. Bentar Pak. Nah, boleh. Ini saya belum merinin. Kelihatan Pak. Sudah terlihat, silakan. Yuk. Ya. Oke. Tadi yang exitnya mana ya? Udah ya exitnya. Tadi exitnya barengan ya. Ya.
Iya. Oh, kamu, nah ini kalau nanti mau ininya supaya jalannya otomatis, tadi kan kamu ngeklik ya. Nah yang on kliknya diganti sama after semua. Oh iya Pak. Nih ada yang gambar mouse nih, gambar mouse. Nah ini jadi ganti after gitu kan ya. Nah, yang ini after gitu. Pakai after ya. Jadi kalau ingin itu otomatis jalannya ya. Termasuk yang di awal juga kalau mau itu pakai after aja, nggak apa-apa. Oke Pak. Oke, saya mau lihat nih satu orang lagi deh, coba. Sebelum nanti saya masuk lagi ke yang lainnya ya. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih saya jelaskan lagi nggak mengenai animasi ini? Jadi animasi nanti ada dua. Tadi ada transition. Transition itu bagaimana slide itu dimunculkan, ya, atau transisi dari objek dari slide ke satu ke slide kedua dan seterusnya. Itu transition. Itu paling mudah lah ya. Nah, kedua adalah animasi terhadap objeknya. Nah, objek-objek yang ada di dalamnya itu saya bisa atur urutannya. Urutannya mana dulu, mana yang bersamaan juga ya. Juga nanti bisa diatur jenis animasinya. Bisa entrain, bisa emphasis, bisa motion pad. Nanti udah ini saya sambil nyoba motion pad ya. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba lagi nggak? Sambil saya tunjukkan kalau motion pad itu seperti apa misalnya ya. Ini motion pad. Sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman. Oke, saya misalnya tambahkan nanti ya di bagian bawah gitu kan ya. Saya ada satu objek yang lain misalnya ya. Saya mau insert nih, saya insert ada satu matahari misalnya ya, sun. Nah, ya bolehlah misalnya sunnya ya, sunnya. Nah ini ya misalnya sunnya. Saya ingin sunnya gerak misalnya ya, gitu ya. Oh, ntar ini saya buang dulu ini. Nah, sumbernya kita dilihat dulu. Ya, saya ingin sunnya gerak gitu ya, gitu kan ya, gerak gitu ya ke gitu ya, geraknya gitu ya, melingkar. Nah, gimana caranya nih? Ya udah sudah misalnya tinggal pakai efeknya. Animation, add animation, ada motion pad. Motion padnya sudah bisa atur. Ini arah-arah geraknya, gitu kan ya. Nah satu lagi, ada yang kita nanti bisa membuat sendiri. Ya ini basic nih, basic sudah bisa lihat bentuk-bentuknya. Ya, ada bentuknya yang juga yang ini line atau kurva, ya. Ada bentuknya spesial, bentuk-bentuk yang lain lagi. Ya. Nah, sebetulnya ada yang kita bisa membuat sendiri. Buat sendiri itu yang mana ya? Saya lupa lagi ininya. Oke, di sini ya, add effect. Itu Pak, rasanya yang more of motion pad. Iya, ini more motion pad. Ada yang draw nanti. Ada draw, teh yang bagian mana ya draw-nya ya? Lupa Pak, bentar Pak. Sudah bisa ngegambar sendiri sebetulnya ya, ada draw gitu ya, ada custom draw gitu. Di itu Pak, di animationnya yang semuanya Pak. Ya, preview effect ini. Ada satu sebetulnya bisa draw ya kita ya, bisa draw motion pad-nya sebentar ya. Oh, kalau nggak ketemu ada draw. Nah, ini custom pad. Ya. Custom pad. Ini sudah pilih yang ini nih ya. Tep, custom pad. Oke, ya. Saya akan membuat nih saya ngegambar sendiri gitu kan ya. Nah, wes udah stay escape. Nah, gitu ya.
Sudah lihat ini garisnya. Jadi yang warna ini, hijau ini startnya, ini endingnya. Ya. Nah, saya akan membuat ininya, timingnya, jangan cepet tuh ya, itu kecepatan. Nah, saya kasih misalnya ini mau 10 detik. Kira-kira ya 10 detik misalnya. Jangan duration. Ya betul, duration ya 10 detik. Ya. Nah, seperti itu gitu kan ya. Ini saya mau letakkan misalnya di depan gitu kan ya. Saya taruh aja ini, tinggal geser. Ya. Ini geraknya saya pakai with previous ya. Nah, karena supaya yang ini jalan terus, ininya jangan pakai after, ini pakai with previous juga. Jadi bareng. Ini hanya taruh di depan aja ya. Contoh. Kita tes nih. Saya kecepatan deh ininya ya. Jangan 10 detik kayaknya. Mungkin masih lebih lama. Ininya effect option, timingnya ini bisa atur. Misalnya ini kita mau 30 detik boleh. Supaya pelan. Ya. Ini jalan-jalan. Tes ya. Ini harus jalannya pakai ini. Dia jalan. Ini animasinya nunggu ini nih. Jadi salah nih. Ya. Maaf. Yang tadi nih. Saudara kalau lihat dari sini, ini ya, lihat dari ininya. Dia animasinya setelah ini tuh. Ya, karena saya di sini pakai after. Ya. Nah, nanti ini perlu diatur lagi supaya ini kalau misalnya ini bagaimana ini supaya ini tetap jalan gitu. Ketika di animasi jalan, ini jalan di belakang. Gitu. Sini jalan gitu. Tapi animasinya tetap gitu. Nah, itu PR saudara nanti ya. Itu motion pad. Oke, saya kembali lagi. Ada yang mau coba lagi? Saya stop share dulu. Satu lagi deh, sebelum saya masuk lagi. Nggak ada yang nyoba? Oke, kalau nggak nanti buat PR. Satu lagi saya jelasin lagi ya, animasinya ini. Nah, saya yang advance lagi. Ini hope gini ya. Sudah lihat yang ini? Saya akan buka contoh animasi lagi ya yang saya bagikan ini. Nah, interactive animation. Nanti ini saya bahas di minggu depan lah ya. Saya tunggu dulu ini, saya tunjukkan dulu ya. Jadi nanti animasi ini kita bisa buat seperti ini. Interaktif. Saya jelasin satu aja lah ini ya, nanti ini. Nah, kalau saya klik. Nah, gitu. Jadi animasinya nih kita bisa atur. Interaktif nih. Ini saya klik ya, saya klik. Jadi berbeda dengan animasi yang tadi. Kalau tadi animasi tadi mah berurutan, udah kita program ya. Tapi kalau ini akan aktif kalau kita klik. Tuh. Saya klik lagi, dia hilang. Klik lagi hilang. Klik lagi muncul.
Saya klik di duanya ya. Nah gini. Nah bagaimana kita membuat seperti ini? Contoh lagi ya. Ini saya klik nih ya. Tuh ada animasi ya. Oke, saya klik lagi ya. Hilang. Saya klik lagi, muncul lagi. Jadi dia ada dua animasi. Animasi muncul sama animasi hilang ya. Ya. Contoh lagi yang interaktif. Nah, interaktif. Ya. Nah, nanti ini sudah bisa bikin game atau interaktif animation. Contoh ya, kalau saya klik nih. Saya klik lagi. Ya. Nah, diklik lagi dia muncul lagi, muncul lagi, itu ada animasinya ya. Nah, saya klik ya. Mana yang ada? Nah, ini yang ada tuh ya. Tuh. Ya. Contoh yang ini ya. Saya klik ya ini. Nah, dia hyperlink nih ke sini nih. Ya. Nah, ini saya mah udah bermain nanti video ya. Di slide itu bisa isinya video gitu kan ya. Oke, saya stop aja dulu ya. Ini saya stop. Cepetin. Nah, ini mah animasinya bukan pakai PowerPoint kalau ini. Saya bikin pakai video scribe. Ya. Bisa atau Doodly lah mirip ya. Nah, itu interactive animation. Nah, sekarang kita nyoba yang buat seperti ini. Ya. Saya buat animasi seperti ini. Nah, ini bagaimana cara animasinya? Caranya gini. Sudah buat ini seperti ini, biasa aja. Ya, ini saya pakai buatnya pakai dua ya. Jadi buatnya gini. Sudah buat ini, objek ini dan objek ini. Ya, angka 1 sama ini lingkaran ya. Nanti digabung gini ya. Oke, saya akan buat dulu. Saya buat ininya ya. Cara buatnya ini simple. Nah, sekarang bikin animasinya. Nah, sudah masuk animation ke sini. Animation pen-nya munculin ya. Nah, saya akan buang dulu aja dulu ya. Saya buang dulu ini semua. Saya delete. Nah, kalau nggak saya buat baru deh. Saya copy ya supaya nanti nggak mengganggu. Saya paste. Nah, ini animasinya tadi udah ada ya. Nah, sudah masuk ke sini view, masuk ke animation pen-nya munculin. Nah, ini saya udah ada ya. Oke, saya buang aja dulu ini semua. Saya buang semua. Nah, ini ada dua. Ini interaktif ya. Jadi kalau saya geser, nih ini sudah bikinnya biasa aja ya. Pakai ini insert ini nih, insert shape. Seperti tadi, pakai ini ya, pilih aja yang mana aja ya. Nanti teksnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang tadi animasinya ikan ini muncul. Yang ini ya, muncul sama hilang sebetulnya. Ya udah, kita bisa buat aja animationnya. Animationnya mau pakai whip juga boleh gitu kan ya. Nah, whip gitu ya. Whipnya saya atur nih dari kiri ke kanan. Nah, kayak gitu ya. Kiri ke kanan gitu kan pakai wave ya. Ini masuknya. Sekarang kita buang hilangnya, kita tambahkan lagi hilang. Berarti pakai exit. Exit kita pakai wave juga sama ya supaya sama. Nah, wave-nya kita atur nih ya dari kanan ya, dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau dia muncul, jadi kalau kita play ini dari sini ya. Kita lihat nih preview nih. Nah, gitu kan ya. Dia muncul, saya buat agak lambat ya. Agak lambat supaya nanti sudah bisa lihat. Saya atur ininya kasih medium aja ya, 2 detik ya, medium. Ini kita kasih juga 2 medium. Supaya sudah bisa lihat ya. Kalau pakai zoom nanti nggak kelihatan ininya. Nah, saya kasih 2 detik ya supaya nanti sudah bisa lihat. Nah, efeknya kayak gitu. Ya, jadi kalau kita preview nih, efeknya gini. Nah, gitu ya. Muncul sama hilang.
Ya, muncul sama hilang. Nah, bagaimana nih kalau si animasi ini kita ingin hubungkan dengan angka 1 ini? Saya buang dulu ya yang lainnya ya. Saya buang aja. Ntar saya bikin duplikat dulu deh. Nah, saya akan buang dulu supaya saudara nggak bingung. Ya. Nah, saya hanya buat ini aja. Animasi yang ini. Nah, dia muncul, kemudian ini hilang. Gitu ya. Ini ingin saya aktifkan kalau saya ngeklik angka 1. Kan ini ada 2 objek nih sebetulnya. Jadi kalau angka 1 saya klik, dia jalan. Nah, ini kita menggunakan namanya trigger. Orang jarang menggunakan ini, tapi sebenarnya kalau sudah bisa itu powerful sekali gitu kan ya. Jadi bisa buat animasinya interaktif. Jadi kalau kita klik, dia nanti jalan. Kalau nggak diklik, tapi kliknya bukan di mana aja, tapi kliknya hanya di angka 1 ini sebetulnya. Kalau klik di mana aja dia nggak akan jalan. Nah, caranya gini. Nah, sudah masuk ke sini, ya. Ini animasi biasa aja ya, cuman pakai wave aja ya, wave-nya. Klik gitu ya. Nah, saya masuk ke effect option, timing nih, masuk ke timing. Ya, sudah bisa lihat di sini. Nah, di bagian bawah ini ada namanya trigger. Jadi trigger standar adalah kalau kita ngeklik di mana saja baru dia jalan. Ya. Jadi ini animate, biasanya kan standarnya ini animate as part of click sequence. Makanya tadi kalau kita di animasi yang pertama tadi urutan. Kalau kita program ya pasti dia urutan seperti itu. Urutannya. Ya. Animasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 gitu kan. Urutan pasti seperti itu. Nah, kalau di animasi interaktif kita bisa ngatur tergantung usernya mau mana duluan. Nah, kita bermain namanya trigger. Trigger itu artinya pemicu. Ya, saya geser di bagian bawah ya. Gesernya bagian sini deh ya supaya terlihat. Nah, ini animasi kita mau aktifkan. Jadi animasi muncul ini saya mau aktifkan terhadap angka 1 ini ya. Kita pilih nih, pilih yang bawah nih. Kita pilih ada objek mana nih. Ada oval nih angka 1. Gitu. Kita oke ya. Nah, nanti akan muncul di sini trigger nih. Trigger oval 1. Jadi animasi yang ini muncul ini akan aktif kalau saya ngeklik angka 1. Saya show ya. Tuh, jalan ya. Saya klik lagi. Tuh. Kalau saya ngeklik di mana aja, dia nggak jalan. Jalannya yang itu, yang tadi mau hilang ya. Ya. Tuh. Saya klik lagi. Tuh. Nah, sekarang saya punya 2. Nah, saya punya 2 lah ya. Nah, 2-nya saya copy dulu. Supaya nanti sudah bisa lihat beda. Ctrl C, saya taruh di sini. Ya. 2 ya, ini yang 2. Oke, saya jalankan lagi. Tuh. Yang ini jalan tuh. Kalau saya klik lagi di mana dia jalan. Ya. Jadi animasi ini akan muncul. Nah, saudara bisa tempatkan. Jadi kalau trigger ini nih, tadi kan baru muncul aja. Nah, saya bisa geser yang ini ke dalam sini. Jadi kalau ngeklik pertama kali dia muncul, ngeklik kedua baru dia hilang. Contoh ya. Oke, kita coba. Klik, muncul. Klik lagi, hilang. Saya klik lagi, dia muncul lagi. Saya klik lagi, dia hilang. Ya, kalau ini kan belum diaktifkan, baru 1 ini ya. Oke, saya geser dulu supaya letaknya bagus. Maaf. Yang ini ya, kita geser. Nah, supaya kelihatan bersatu. Ya. Nah, saya akan coba lagi yang ini ya, yang nomor 2. Yang nomor 2, saya ganti dulu deh warnanya ya, abu.
Saya gantiin warna lebih cerah. Jangan ini ya misalnya ini ya. Oke. Nah caranya gini. Ini kita bikin dulu animasi yang ini ya. Yang akan dianimasikan ini. Oke, kita tambahkan animation. Saya tambahkan, saya ganti lagi sekarang nggak pakai ya. Mau pakai whip juga boleh yang tadi ya, whip supaya ada entrance whip yang nggak ada di sini, harus pilih ke sini. Oke, efeknya saya atur ya supaya enak ya dari kiri ya. Oke, saya akan buat lagi yang ini. Saya akan membuat exit. Add animation, exit, dia pakai whip juga sama. Nah, saya atur dari kanan ke kiri ini, dari kanan ya. Nah, gitu. Nah, saya punya dua ini. Animasi ini belum diaktifkan oleh trigger. Berarti saya ingin aktifkan angka 2. Jadi kalau ngeklik 2, animasi ini jalan. Ya udah kita pilih di sini dulu ya. Pilih animasi yang ini. Oke, kita masuk ke bagian timing. Sudah boleh diklik sini aja, timing. Ada namanya trigger. Ya, standarnya ini ya, defaultnya animate as part of click sequence. Nah, kita gunakan start effect on click off. Nah, ya, kita pilih start effect on clicknya, klik apa, off apa. Nah, kita pakai oval yang 2. Ya, kita oke. Nah, sekarang saya punya 2 trigger nih. Nah, tinggal ini kita geser ke bawahnya. Ya, jadi kalau kita animasikan, ya, animasikan. Nah, saya bisa ngeklik 2 dulu tuh. Nah, saya mau urutannya 2 dulu boleh. Nah gitu. Nah, kecepatan ya saya ganti dulu deh ininya, kita atur deh supaya agak lama. Karena kalau pakai zoom kalau terlalu cepet ini saya kasih 3 detik juga boleh ya, 3 detik. Supaya kelihatan animasinya terlihat. Saya klik angka 1. Muncul. Saya mau klik 2 dulu boleh. Ya, kalau saya klik 2 lagi hilang kan dia. Tuh gitu ya. Nah, saya klik 2 lagi boleh. Jadi nggak ada, ini tergantung user mau ngeklik yang mana aja. Jadi animasinya itu akan diaktifkan ketika user mengklik sesuatu. Nah, ini yang interaktif ya, interaktif. Tuh seperti ini ya. Gitu. Oke, tugas saudara nanti nyoba buat gini ya, 4 ini. Oke, silakan dicoba. Cukup jelas nggak? Cukup jelas nggak mengenai animasi interaktif ini? Hari ini tugasnya ada 2 aja. Masih bingung nggak? Ya, oke silakan. Saudara buat ini 4 gini ya. Nah, saya copyin aja tabelnya, ininya ya, si teks ininya supaya saudara nggak usah ngetik. Nah, tapi ngetik juga nggak apa-apa ininya ya. Ininya teksnya, jenis animasi ini bebas lah dalamnya ya. Oke, silakan coba. Jadi kalau ngeklik 1 dia muncul, klik lagi hilang, muncul cuman hilang ini. Nah, saya punya permainan seperti ini. Ini permainan anak-anak. Ada di sini nggak ya? Oh, ada nih. Ini contoh ya. Nah, saya membuat nih objek-objek ini nih. Ini harusnya kan dibuang. Sengaja saya buat lingkaran supaya kelihatan ya. Sebenarnya nanti ini line-nya bisa dibuang. Jadi kalau saya ngeklik ini nih. Nah, kayak permainan buat anak nih. Hai, namaku Momon, salam kenal. Hilang gitu kan ya. Oke, Pak, maaf Pak, Bapak belum share screen Pak. Oh, belum share screen, maaf. Sorry. Sebentar ya. Saya share screen lagi nih. Ini contoh permainan nih. Buat anak-anak ya. Buatnya simple, sama prinsipnya sama. Tuh. Ya, interaksi gunakan trigger sama. Saya klik nih. Nah, muncul. Hai, namaku Momon, salam kenal, sama ya. Jadi saya nanti buat ini dianimasikan muncul.
kemudian animasi hilang. Kalau saya klik lagi hilang tuh. Ya. Nah, ini kasirnya ya. Oke, ayo beli tiket di sini, diskon 50% nih ya. Nah, saya klik ini boleh. Nah, si Momon ini ya. Nah, coba nanti gajah nih. Nah, gitu. Si gagak ya, ini juga ada nih. Nah, sudah nanti bisa bikin buat G-Rap seperti ini. Ya. Kalau ini klik dia hilang tuh. Nah, klik yang mana dulu boleh, Saudara. Pokoknya interaksi dari ini aja tuh. Saya klik ini muncul dia. Klik ini nggak berurutan, bebas. Nah, ini interaktif ya. Jadi kadang-kadang Saudara misalnya butuh seperti ini nih, kalau mau buat tutorial kayak gitu ya, bisa menggunakan seperti ini ya tuh. Nah, saya klik-klik apa dia muncul, jalan terus ya. Bareng aja dia menerima input ini. Nah, ini trigger gitu. Tuh. Nah, gitu. Oke, ini contoh lagi ya. Silakan Saudara buat dulu yang tadi aja nih. Yang ini ya. Oke, kalau ada, udah. Nih hari ini kita 2 aja ini ya. Minggu depan nanti kita coba animasi objeknya, bikin game ya, bikin game. Kalau ada yang nggak jelas Saudara boleh tanya, silakan. Ya, ini animasinya gini ya. Ini interaksi tuh. Nah, mau urutan yang mana bebas. Ya, menarik ya ini ya. Nah, nanti Saudara bisa bikin iklan-iklan bentuknya animasi-animasi gitu kan ya, iklan itu. Nanti di tugas besarnya ada salah satu membuat animasi seperti ini ya. Nanti Saudara buat sebuah skenario, sebuah cerita. Saudara mau membuat sebuah cerita dalam bentuk animasi ya, animasi. Nanti semua pakai PowerPoint ya. Boleh nanti ada musiknya, boleh ada suaranya. Nah, animasinya dibuat profesional ya. Nah, nanti yang bagus kita munculkan di YouTube-nya Maranatha. YouTube-nya IT Maranatha ya. Oke. Silakan dicoba. Saya akan sambil Saudara nyoba ya, saya akan tunjukkan nanti beberapa. Kita bisa ada waktu lah 2-3 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Saya akan buka. Silakan Saudara nyoba dulu itu. Saya putarkan suara ya. Ada yang udah selesai, nggak usah semua deh. Sudah nyoba angka 1 aja dulu, ya angka 1 dulu. Nggak usah semua. Nanti yang udah selesainya baru nanti dikumpulkan di classroom. Nathanael, tolong dibuatkan itunya ya, assignment-nya. Baik Pak. Intinya mau apa aja Pak yang di? Intinya yang tadi yang pertama itu membuat ini, yang Hope tadi. Sama Hope. Hope ya. Animasinya kan tadi saya taruh di chat ya. Ya. Oke. Yang kedua membuat itu. Saya akan share dulu ya. Nah, yang ini animasi interaktif. Yang kedua ini. Teksnya bebas lah ini. Mau ngikutin yang sini juga boleh. Jadi kalau ini diklik nih, ya.
Klik satu, dia muncul. Ya, muncul. Klik lagi, dia hilang. Ya. Bikin 4 ya, 4. Yang sekarang sudah nyoba satu aja dulu. Nih, siapa yang sudah bisa nih bikin kayak gini? Saya sudah, Pak. Moses. Boleh, silakan Moses. Saya stop screen ya. Sebentar, suara saya buang ini dulu. Stop dulu ya. Ya. Moses, silakan Moses. Sudah terlihat, Oke. Pak. Sudah di show aja. Supaya terlihat itunya. Oke, klik satunya, klik lagi. Oke, ya bagus. Oke, udah bagus. Ya, bagus. Nah, nanti sudah bisa implementasikan nanti bentuk-bentuk yang lain. Yuk, ada lagi satu yang mau nyoba? Sebelum nanti kita akhiri, nanti saya akan tunjukkan satu animasi yang nanti saudara nanti bisa buat ya, menjadi nanti profesional gitu kan ya. Animasi ini, saudara bisa bikin nih animasi-animasi. Yang penting saudara punya ceritanya dulu, ya. Itu kalau saudara lihat di televisi, ya, saudara lihat di televisi ya, di televisi itu ada animasi-animasi yang sudah bisa bikin pakai PowerPoint. Harganya tuh berapa itu saudara? Saudara kalau pasang iklan, kira-kira itu 10 detik. Kalau pasang iklan di televisi, biasanya nggak akan 10 detik deh. Di bawah 10 detik itu hampir 100 juta loh pasangnya. Itu beberapa kali spot. Ya. Terus nanti bikin, kalau iklannya seperti itu, tentu bikin buat animasinya juga pasti mahal, ya pasti mahal. Nah, saudara bisa bikin salah satunya pakai ini, pakai PowerPoint ya. Nah, nanti bisa dibikin jadiin video. Oke, ada yang nyoba lagi? Kalau nggak ada nyoba, saya mau akhiri. Saya akan ini dulu, tunjukkan dulu satu aja, ya satu ini, supaya saudara punya bayangannya. Nah, saya punya ini. Nah, sudah lihat ya ini ya. Ini animasi ini. Ini animasi yang dibuat oleh Maranatha. Bisa pakai PowerPoint. Maaf ya, ini keklik lagi saya. Nah, cuman 1 menit ini. Oke, saya stop ya. Nah, oke, itu untuk mengakhiri hari ini ya. Oke, tugas saudara ada 2 ya, itu supaya saudara nanti bisa ya buat ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita akan tutup. Sebelumnya kita capture dulu ya, saya view gallery dulu. Saudara bisa munculkan dulu deh.
sambil munculkan dulu ya. Oke, saya akan pimpin dulu dalam doa dulu. Kita ngucap syukur ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Kira-kiranya apa yang kami pelajari hari ini juga memberikan inspirasi pada mahasiswa kami, supaya mahasiswa kami juga dapat melakukan membuat animasi seperti ini, buat bekal mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat apa yang sudah dipelajari. Tuhan, kami ucap syukur buat semuanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, capture dulu ya. Hari ini hadir semua. Teman-teman tadi ada yang terlambatnya cukup cukup lama ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas silakan tanya saya. Kalau nggak lihat videonya aja ya. Videonya nanti saya taruh di YouTube ya. Oke, kita capture. Baik, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sama-sama. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Nathanael ya. Makasih Pak. Ya. Ini sebentar saya Pak buat assignment ya. Boleh. Ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ya Pak, hanya 2 soal aja jadi 2 Pak, soal yang aja, hope sama animasi. Animasi interaktif baik, Pak. animasi ya. Baik. Yuk, Ya, bye baik, ya. Pak. Ya. Yuk.